Pagi guys. Menurut saya filosofi berasuransi adalah kenyamanan dan ketenangan pada saat resiko terjadi. Ya tentunya berkaitan dengan bala bantuan atau klaim yang diberikan oleh perusahaan asuransi pada saat resiko terjadi. Nah, jikalau seorang nasabah masih mengkhawatirkan apakah klaimnya akan dibayar, menurut saya tentu melanggar filosofi ini. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara kita mengetahui klaim kita akan dibayar atau tidak? Apa yang harus dilakukan? Ikuti terus konten ini supaya kita bisa mendapat tips and triknya dengan tenang dan nyaman tentunya. Konten edukasi asuransi sebenarnya bukanlah konten favorit di masyarakat Indonesia. Kalah pamor dengan konten politik, konten lucu-lucuan, dan konten berita-berita heboh. Tapi nggak usah khawatir, kita tetap komitmen akan menyediakan konten asuransi ini untuk Anda semuanya. Karena saya tahu di masyarakat banyak sekali yang membutuhkan uluran tangan dan pelita titik terang tak kala mereka mengalami kendala sehubungan dengan klaim insurance. So guys, please deh, Anda subscribe dan Anda dukung channel ini supaya kami terus bisa berbuat yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Oke, yang pertama kita akan mulai dengan apa yang akan terjadi ketika seorang nasabah klaim asuransinya ditolak. Teng teng teng. Ya, pasti sering kita mendengar. Nah, kan betul kan? Ngapain beli asuransi? Parah kali asuransi. Nggak bisa klaim. Kalau tahu dari dulu, kita nggak usah beli asuransi. Itu respon yang pertama. Respon yang kedua, nah kan nggak betul agennya itu kan. Aduh, udah aku kasih tahu kau jangan beli asuransi. Nah, agennya pula lagi yang bermasalah. Yang ketiga, udahlah ribet banget, saya tutup aja lah polis saya daripada pusing saya. Nah, lazim nggak respon nasabah seperti ini? Ya kenyataannya begitu. Ya, kebanyakan menggunakan perasaan dan emosi ketika klaim insuransinya ditolak. Padahal berdasarkan pengalaman saya setelah sekian lama mengurus klaim yang tidak berhasil kemudian berhasil digolkan, kita tidak boleh memakai emosi. Yang mesti kita sadari adalah bahwa ketika perusahaan asuransi membayar sebuah klaim ada prosedur verifikasi yang mesti dilalui. Ya perusahaan asuransi tentu tidak serta-merta membayar begitu saja. Ya, itu dia. Nah, bayangkan ketika polis Anda yang seharusnya bisa diklaim dengan jalur yang lebih profesional, kemudian Anda tutup polisnya. Bisa hilang barang tuh, hilang duit tuh. Rugi kan Anda sebagai nasabah? Ingat, poin terpenting ketika klaim asuransi Anda ditolak, cari profesional di bidangnya. Jangan tutup polis Anda. Oke, sudah cukup ilustrasinya ya. Dan kita kembali ke laptop. Bagaimana caranya kita sebagai seorang calon nasabah? Calon nasabah nih, berarti belum menjadi nasabah asuransi ya. Meyakinkan diri kita bahwa ketika kita beli polis itu, kedepannya klaim kita akan dibayar oleh perusahaan asuransi. Oke, saya akan kasih pedoman ringkas dan gampang diikuti. Saya bagi ke dalam dua fase. Fase pertama adalah fase sebelum masuk polis. Fase kedua adalah fase setelah masuk polis. Nah, pada fase sebelum masuk polis, apa yang mesti kita berikan kepada perusahaan asuransi? Di dalam kontrak polis asuransi disebutkan bahwa prosedur pengadaan polis asuransi harus benar, yaitu bahwa seseorang calon nasabah wajib mendeklarasikan dalam surat pengajuan asuransi jiwa semua riwayat kesehatan beliau yang pernah terjadi, baik yang tercatat di rumah sakit, panel cek kesehatan, maupun yang dia ketahui sendiri, artinya yang belum tercatat di rumah sakit. Yang kedua, calon nasabah wajib mengisi dengan benar usia terkait tanggal lahir ya, jenis kelamin, jenis pekerjaan. Karena kesalahan pengisian ketiga informasi ini dan data riwayat medis yang tadi bisa menyebabkan polis asuransinya dinilai ulang, yang berpotensi polis asuransinya bisa diakhiri sepihak oleh perusahaan asuransi. Setelah mendeklar semua
riwayat kesehatannya, dan informasi-informasi lainnya di dalam surat pengajuan asuransi jiwa, maka seorang calon nasabah kemungkinan akan menjalani cek kesehatan. Nah, bila sampai pada akhirnya polisnya berhasil diterbitkan oleh perusahaan asuransi, maka kita akan masuk ke fase hal-hal yang mesti kita perhatikan setelah polis terbit, yaitu aturan-aturan mainnya yang memungkinkan kita bisa tahu dan memprediksi klaim kita akan dibayar atau tidak. Pertama, pelajari masa tunggu klaim asuransinya. Semua manfaat asuransi yang diberikan oleh perusahaan asuransi ada masa tunggunya. Ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, ada yang setahun, dan kriteria tertentu. Ingat, pelajari masa tunggunya. Karena kalau klaim terjadi dalam masa tunggu, maka tidak bisa dibayar. Kalau klaim terjadi setelah masa tunggu, maka sah dibayarkan. Yang kedua, pelajari pengecualian polisnya. Semua manfaat asuransi ada pengecualiannya. Apa itu? Ya, semua hal-hal yang tidak bisa diklaim sehubungan dengan manfaat asuransi itu. Itu semuanya sangat jelas dan transparan ada di dalam buku polis. So netizen, saya buat kesimpulannya ya. Jalani fase sebelum masuk polis dengan transparan dan kejujuran. Perhatikan fase setelah memiliki polis dengan teliti, sehingga kita bisa tahu klaimnya akan dibayarkan atau tidak. Mudah-mudahan dengan mengikuti pedoman sederhana ini, Anda tidak ragu-ragu lagi, tidak bingung ya. Dan jikalau juga ternyata masih terkendala klaim, ya nggak usah khawatir, konsultasikan dengan ahlinya, pakarnya. Kita bersedia membantu Anda, dan setahu saya, tim kita sudah banyak mengerjakan klaim-klaim yang tadinya tidak bisa dibayar menjadi akhirnya bisa dibayarkan. Tentunya dalam koridor yang profesional. Nah, semoga di lain waktu kita berkesempatan untuk membuat konten beberapa klaim-klaim insurance yang tadinya tidak bisa dibayarkan, kemudian kita bela menjadi bisa dibayarkan. So guys, jangan lupa terus subscribe dan ikuti channel kita ini. Dukung ya, supaya kami bisa berbuat sesuatu untuk masyarakat Indonesia. Tentunya terutama buat semua nasabah asuransi yang memanfaatkan jasa asuransi. Konsultan klaim asuransi untuk Indonesia hebat!